Assalamualaikum teman-teman. Jadi pada video kali ini kami akan mereview HP Realme dengan beberapa poin penting yang menjadi daya tarik dari HP Realme ini. Jadi pada kali ini saya akan membahas sejarah dari HP Realme di Indonesia. Jadi HP Realme muncul di Indonesia pertama kali pada 9 Oktober 2018 di Jakarta dengan membawa 3 varian produk. Yang pertama Realme C1, yang kedua Realme 2, dan yang ketiga Realme 2 Pro dengan harga yang terjangkau namun dengan spesifikasi yang tinggi. Kemudian Lembaga Analisis Data Internasional mengumumkan data penjualan ponsel di kuartal 2 2019 tercatat total penjualan HP Realme secara global sebanyak 4,7 juta unit dengan peningkatan 848% per tahun dan berhasil menjadikan HP Realme sebagai merek smartphone paling berkembang di dunia. HP Realme untuk pertama kalinya masuk ke daftar top 10 merek smartphone global. Hanya butuh setahun untuk pencapaian luar biasa ini. Performa yang bagus di India dan ekspansi di negara lain mendorong keberhasilan dari HP Realme ini. Selain itu, HP Realme menjadi top 5 merek smartphone di India selama 3 kuartal bertahun-tahun. Baik, untuk kelanjutannya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Halil. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu adalah Frida Rasta. Jadi bagian saya di sini untuk menjelaskan mutu atau kriteria dan hal-hal yang bersangkutan tentang HP Realme. Jadi baik, di sini mutu atau kriteria dari HP Realme adalah menjual produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, dari kata-kata tersebut kita bisa berpikir, wow, produk dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Mungkin ini cocok dengan budget saya yang kurang. Nah, dari sini banyak konsumen yang memilih produk ini karena dia memiliki spek-spek atau kualitas yang bisa terjamin dengan kebutuhan mereka. Namun mereka memiliki budget yang kurang sehingga mereka lebih memilih untuk mengambil produk dari HP Realme tersebut. Jadi hal-hal yang bersangkutan dengan produk HP Realme ini adalah dengan motonya yang tetap dia pertahankan, yaitu menjual produk dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau, sehingga produk ini masuk ke dalam top 5 penjualan produk atau brand HP di Indonesia. Sehingga meskipun mereka belum lama di Indonesia, maksud saya belum sampai 5 tahun, tapi mereka sudah masuk top 5 dalam penjualan HP terlaris di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawa oleh teman kelompok saya yang selanjutnya adalah Saudara Mirzal. Kepada Saudara Mirzal saya persilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan Realme dibanding dengan produk-produk lain. Yang pertama itu daya tampung baterai atau daya tahan baterainya itu cukup besar dan tahan lama. Yang kedua, performa dari HP Realme ini sudah sangat bagus karena termasuk dalam chipset Snapdragon yang saat ini digemari untuk gamer-gamer anak sekarang. Terus desain yang menarik. Untuk desain Realme pada saat ini saya lihat sudah mulai elegan karena saya juga memakai HP Realme untuk saat ini dan saya rasa untuk desain dari Realme ini sangat menarik dan pas untuk digenggam di tangan. Selanjutnya harganya yang tergolong terjangkau karena Realme ini sudah membawa Snapdragon yang besar, kamera yang bagus, daya tahan baterai yang besar, dan memiliki harga yang terjangkau, sehingga saya rasa untuk saat ini Realme ini banyak digemari. Yang selanjutnya sudah saya sebutkan tadi, kamera yang tergolong bagus karena saat ini sudah banyak kamera-kamera HP yang tergolong oke untuk digunakan pada muda-mudi saat sekarang ini. Makanya Realme juga sudah menggunakan kamera yang termasuk bagus untuk dijadikan bahan dari HP-nya sendiri atau produknya itu. Mungkin sekian penjelasan untuk kelebihan dari produk Realme ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Satrio mengenai kekurangan dari produk Realme. Saya akan melanjutkan kekurangan dari HP Realme. Pertama itu speakernya yang kurang menendang. Realme menempatkan speaker di bagian bawah. Ada 2 speaker di bagian bawah ini. Satu di sebelah bagian
pokoknya itu ada 2 di bagian bawah lah. Terus yang kedua, boleh. Fitur kamera yang terbatas. Kamera belakang Realme itu memang tergolong menarik. Sayangnya fitur kamera pada ponsel ini masih terbatas. Memang fitur seperti panorama dan fitur lainnya tersedia, tetapi bisa dibilang fitur kameranya masih terasa kurang. Dan yang ketiga yaitu kamera selfie-nya yang kurang memuaskan. Kenapa? Karena HP yang dibekali dengan color OS ini hadir dengan kamera depan 8 megapiksel. Kamera depan membawa banyak fitur. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan antara HP bermerek Realme dengan Samsung. Yang pertama, untuk bagian layar. Untuk HP Samsung sangat disayangkan tidak memakai layar AMOLED seperti Galaxy. Smartphone Samsung ini memakai layar IPS 6,5 inci beresolusi HD+, sedangkan Realme memakai juga layar IPS 6,5 inci beresolusi HD+, juga sama-sama memakai poni mungil di bagian atas. Meskipun sama-sama berukuran 6,5 inci, Realme nampak lebih memanjang ke atas, sedangkan Samsung dia lebih lebar ke samping. Bagian kedua itu kamera. Kamera jadi andalan Realme dengan quad kamera 12 MP. 4 kamera ini memberikan keluasan dalam membuat foto, dari ultraviolet hingga makro. Tidak ketinggalan Note Nougat spek yang handal di malam hari. Realme nampak lebih megah dengan 4 kamera di kelas smartphone, namun kamera mikro 2 MP hasilnya terlalu biasa saja. Sedangkan kamera Samsung hanya dilengkapi dengan kamera selfie saja, itu 8 MP. Untuk baterai dan charger, HP Realme dilengkapi dengan baterai 5000 mAh kapasitas yang sangat besar sehingga cukup untuk sehari lebih, sedangkan Samsung memakai baterai 4000 mAh. Meski lebih kecil, namun baterainya bisa bertahan terpakai hingga seharian. Soal charger, Samsung memberikan fast charging 15 watt, sedangkan Realme hanya charger biasa 10 watt dengan micro USB. Untuk harga mungkin Realme masih lebih di atas dari harga Samsung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perbandingan dari HP Realme dan HP Infinix untuk memenuhi tugas dari Pak Munadir selaku guru mata pelajaran PKK di SMK Kehutanan Negeri Makassar tahun ajaran 2020 dan 2021. Baik, kita masuk ke dalam materi. Di sini kita dapat melihat perbandingan dari 2 HP tersebut melalui beberapa aspek. Aspek pertama yaitu layar. Di sini kita bisa lihat Realme mempunyai lebar layar 6 inci HD, sedangkan untuk Infinix lebih besar lagi yaitu 6,6 inci HD. Untuk aspek yang kedua kita bisa melihat dari RAM yang dimiliki dari 2 HP ini. Di sini Realme kalah jauh dengan Infinix karena RAM yang dimiliki Realme hanya 2 GB dan 3 GB saja. Tetapi untuk Infinix itu adalah 2 GB sampai 4 GB. Untuk memori internal, ini adalah aspek yang paling penting karena di sini semua data kita di sini disimpan. Untuk HP Realme, memori internalnya hanya 32 GB, sedangkan untuk Infinix 32 GB sampai dengan 64 GB. Di sini kita bisa lihat bahwa Infinix lebih unggul daripada HP Realme. Tapi untuk memori eksternalnya di sini Infinix kalah jauh dengan Realme karena di sini Realme mempunyai 250 GB, sedangkan untuk Infinix hanya 128 GB saja. Untuk kamera utama dari kedua HP ini sama-sama mempunyai keunggulan yang sama rata, yaitu sama-sama mempunyai ketajaman kamera 13 megapiksel dengan kedalaman lensa 2 MP dan menggunakan lensa QVGA. Untuk aspek fitur, di sini kita bisa melihat bahwa Realme ini hanya mempunyai Bluetooth dan akselerometer saja, tapi sedangkan untuk Infinix dia memiliki fingerprint, Bluetooth 5.0 dan akselerometer. Untuk fitur baterai di sini Infinix lebih unggul daripada
Realme karena Infinix mempunyai 5000 mAh untuk baterainya, sedangkan Realme hanya mempunyai 4000 mAh saja. Untuk harga di sini, Infinix jauh lebih murah dibandingkan dengan Realme. Di sini, Infinix hanya berkisar 1,349.000, sedangkan untuk Realme 1,499.000. Demikian perbandingan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.